pagi, saya melihat mata-mata kecil datang ke kelas dengan harapan yang berbeda-beda. Ada yang tersenyum percaya diri membawa buku bacaannya, namun ada pula yang menunduk pelan ketika diminta membaca satu kata sederhana. Di kelas 1 SD Negeri 3 Sungapan, saya menemukan kenyataan bahwa sebagian anak membaca bukanlah hal yang mudah. Huruf-huruf masih terasa asing, kata-kata masih sulit dirangkai, dan perlahan rasa takut mulai tumbuh di dalam diri mereka. Sebagai guru, saya tidak ingin ada anak yang merasa tertinggal sejak langkah pertamanya di sekolah. Saya tidak ingin ruang kelas menjadi tempat yang membuat anak takut untuk mencoba. Karena saya percaya setiap anak memiliki hak yang sama untuk berhasil. Dari kegelisahan itulah saya memilih untuk tidak diam. Saya memulai menciptakan langkah-langkah kecil, menghadirkan pembelajaran yang lebih dekat dengan dunia anak, lebih hangat, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di SD Negeri 3 Sungapan. Di antaranya, perolehan data rapot pendidikan menunjukkan bahwa capaian kemampuan literasi dan numerasi menunjukkan kondisi yang perlu menjadi perhatian khusus. Pada indikator literasi membaca mengalami penurunan sebesar 8,89% dibanding tahun 2024. Pada indikator numerasi, capaian ini juga mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 24,44% dibanding tahun 2024. Di kelas 1 diketahui bahwa dari 8 murid, baru 3 murid yang telah mampu membaca serta mengenal konsep numerasi dasar dengan baik. Sementara itu, 5 murid lainnya masih memerlukan pendampingan intensif dalam penguatan literasi dan numerasi. Tantangan pelaksanaan praktik baik, tidak semua orang tua langsung memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam mendampingi murid. Adanya keterbatasan waktu, tingkat pendidikan maupun kebiasaan membaca di lingkungan keluarga yang belum terbentuk. Membangun komunikasi dan kerjasama antar guru dan orang tua. Selain itu, kemampuan awal murid yang berbeda, dan juga menjaga minat serta fokus belajar murid kelas 1 yang masih berada pada tahap belajar melalui bermain. Aksi yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan awal murid. Kedua, merancang program jejak literasi harian. Program jejak literasi harian sebagai sarana membangun kebiasaan membaca sederhana di rumah. Murid membawa lembar jejak literasi harian yang digunakan untuk mencatat kegiatan membaca bersama orang tua di rumah. Ketiga, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Melalui kunjungan ke rumah atau home visit, saya berusaha hadir lebih dekat dengan kehidupan murid dan keluarganya. Perjalanan menuju rumah murid tidak selalu mudah. Sebagian rumah berada di tengah-tengah desa dengan akses jalan yang terbatas. Melewati jalan sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus mendampingi dan memastikan setiap anak mendapatkan perhatian dan dukungan dalam belajar. Komunikasi juga dilakukan secara rutin melalui WhatsApp group dan pertemuan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dalam setiap kesempatan, tidak hanya menyampaikan perkembangan belajar anak, tetapi juga memberikan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya pembiasaan membaca di rumah. Orang tua diberikan keyakinan bahwa pendampingan sederhana, seperti menemani anak membaca beberapa menit setiap hari, mampu memberikan dampak besar terhadap perkembangan kemampuan literasi dan numerasi. Melalui kolaborasi yang terjalin antara sekolah dan keluarga, proses pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga tumbuh dan hidup di lingkungan rumah pada anak setiap hari. Aksi keempat, mengembangkan media board game cerita angka dalam kegiatan belajar di kelas. Board game ini berbentuk permainan petualangan sederhana. Di setiap petaknya terdapat tantangan yang berkaitan dengan membaca, berhitung, dan berbicara. Media board game ini dikembangkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan belajar murid kelas 1. Langkah-langkah dalam pembuatan media board game yaitu merancang bentuk permainan, menentukan alur petualangan,
membuat desain peta permainan, hingga menyusun kartu-kartu tantangan yang disesuaikan dengan kemampuan murid kelas 1. Setiap tantangan dibuat sederhana, bertahap, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Proses pengembangan media ini dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan Canva, dengan mencoba, memperbaiki, dan menyesuaikan kembali isi permainan setelah melihat respon dan kemampuan murid saat digunakan di kelas. Hal tersebut menjadi bentuk dedikasi saya dalam memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Permainan dimulai dengan menentukan giliran bermain. Murid melempar dadu lalu berjalan sesuai angka yang muncul. Setelah berhenti di suatu petak, murid mengambil kartu tantangan sesuai warna petak tersebut dan mencoba menyelesaikannya. Saat board game digunakan, suasana kelas terlihat lebih hidup. Anak-anak aktif mengikuti permainan, saling menyemangati, dan lebih berani mencoba, membaca, maupun menjawab pertanyaan. Murid yang sebelumnya pasif mulai mau berbicara dan terlibat dalam kegiatan belajar. Melalui board game cerita angka, pembelajaran tidak hanya melatih kemampuan literasi dan numerasi, tetapi juga melatih keberanian, kerjasama, dan rasa percaya diri pada murid. Media ini menjadi salah satu bentuk dedikasi saya dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, aktif, dan bermakna bagi anak-anak di sekolah. Dalam kegiatan refleksi, saya bersama orang tua melakukan kegiatan refleksi secara sederhana. Kegiatan ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan perkembangan anak, serta mendiskusikan hal-hal yang masih menjadi tantangan selama proses belajar berlangsung. Selain dilakukan bersama orang tua, praktik baik pembelajaran ini juga telah diseminasi bersama guru-guru kelas 1 di Kapanewon Galur. Pada kesempatan ini memberikan gambaran yang sudah bagus untuk kelas 1 dan memberi pengalaman kepada saya tentang kolaborasi orang tua dan anak dalam mendampingi belajar anak di rumah. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Novi. Itu sudah baik. Saya memperoleh ilmu yaitu tentang jurnal harian literasi yang membaca di rumah dengan didampingi orang tua. Dan selain itu, dari jurnal itu nanti siswa menulis membaca di halaman berapa sampai halaman berapa nanti ditulis. Kemudian nanti setiap hari Senin dan Kamis itu dikumpulkan. Nah, itu bagus untuk kelas 1. Semoga saya juga dapat menerapkan literasi dengan kolaborasi dengan wali murid. Terima kasih.